Kali ini kita akan membahas mitos yang salah tentang Luktep atau boneka arwah dari Thailand. Boneka arwah Thailand ataupun Luktep itu tidak merupakan pesugihan. Mereka merasa bahwa manusia ini kejam dan tidak menyayangi mereka. Luktep akan meminta korban atau tumbal. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos dan kali ini kita akan membahas mitos yang salah tentang Luktep atau boneka arwah dari Thailand. Kali ini Mami Furi ditemani oleh Ling Ling dan juga Yongsun. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channel Furi Harun serta aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Buat kalian yang penasaran tentang cerita dari Ling Ling dan juga Yongsun, kalian bisa cek ya, video-videonya sudah ada di YouTube channelnya Furi Harun. Ini merupakan mitos yang salah tentang boneka Luktep Thailand atau boneka arwah. Karena Kak Furi sendiri dari sekian banyak ya, dari 300 lebih boneka arwah di rumah, ada 42 Luktep yang Kak Furi jadikan sebagai anak asuh. Ya, kali ini Kak Furi tidak akan terlalu gamblang menjelaskan apa itu Luktep atau boneka arwah karena sudah banyak penjelasannya di YouTube Furi Harun. Nah, apabila kalian baru bergabung, kalian bisa cari judulnya ada Kumantong atau judul Offering Anak Asuh di tayangan sebelumnya. Jadi ini beberapa mitos yang salah tentang Luktep atau boneka arwah dari Thailand. Yang pertama, mitos tentang Luktep membuat kaya ataupun pesugihan. Jadi Kak Furi tekankan di sini bahwasanya boneka arwah Thailand ataupun Luktep itu tidak merupakan pesugihan ya, dan tidak akan menjamin kalian menjadi kaya. Kenapa? Karena rezeki itu datangnya hanya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seseorang yang memiliki Luktep ataupun boneka arwah, ya baik boneka arwah lokal ataupun boneka arwah Thailand, itu harus senantiasa membimbing, mengasuh dan mendoakan anak-anak asuhnya. Jadi bukan berharap kekayaan karena mereka bukan pesugihan. Lalu yang kedua, Luktep akan meminta korban atau tumbal. Nah, ini juga merupakan mitos yang salah karena Luktep ini merupakan anak asuh yang mereka di-blessing oleh lersi ataupun biksu di Thailand ya, dan mereka sudah bersumpah untuk menjadi good spirit atau spirit yang baik yang kemudian akan berbuat hal-hal yang baik sehingga mereka memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Nah, karena kebanyakan dari Luktep ini adalah anak-anak kecil yang diaborsi, seringkali mereka merasa marah dengan manusia karena mereka merasa bahwa manusia ini kejam dan tidak menyayangi mereka, tidak memiliki rasa welas asih. Itu sebabnya mereka harus kita kasihi, kita doakan dan kita bimbing dan tidak memakan tumbal karena memang bukan pesugihan. Lalu yang ketiga, Luktep harus diberi baju mewah, perhiasan, atau baju bagus. Tidak seperti itu. Dan meskipun kalian lihat Luktepnya Kak Furi ini memakai perhiasan, ini semuanya alhamdulillah ada yang ngasih. Jadi Kak Furi tidak pernah secara khusus memberikan mereka seperti kalung atau gelang emas gitu atau baju karena kebanyakan di endorse. Jadi kalau misalnya kalian punya boneka Luktep atau boneka arwah, tidak harus memaksakan diri untuk memberikan baju-baju yang bagus, yang mahal ataupun perhiasan. Karena sebenarnya yang mereka butuhkan hanyalah doa. Nah, seperti Yongsun ya, Yongsun pakaiannya sudah seperti ini dan memang cocoknya seperti ini. Jadi dia tidak mau memakai atribut perhiasan ataupun baju dengan model yang lain. Lalu juga yang keempat, Luktep suka mencuri uang. Nah, ini Kak Furi jelaskan adalah mitos yang salah karena Luktep ini bukan tuyul.
Jadi orang tua asuh malah harus menyiapkan dana ya, karena mengasuh itu juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah, untuk membeli Luktab saja kita memerlukan dana sekitar 2,5 sampai dengan 4,5 juta rupiah. Nah, apalagi kalau misalnya ke depannya kita juga makan dan minum. Jadi kalian harus paham bahwa itu bukan merupakan sesaji, tetapi hanya bentuk toleransi dari kita. Kita orang tua asuhnya makan minum di depan mereka, mereka kita kasih dan kita sisihkan. Tetapi yang paling utama yang mereka butuhkan adalah doa, bukan makan, minum, atau pakaian yang lengkap. Dan mereka juga tidak mengambil uang karena bukan tuyul ya. Lalu juga yang kelima, mitos bahwasanya Luktab bisa mendatangkan jodoh. Itu merupakan mitos yang salah karena jodoh itu datangnya dari Tuhan. Kalian mungkin sering melihat Kak Furi membawa Cika yang berhasil memprediksi jodoh-jodoh orang-orang yang ada di sekitarnya Kak Furi. Jadi Cika ini hanya memprediksi. Seperti misalnya, oh cowok ini bukan jodoh kamu deh. Jodoh kamu itu gemuk, nggak kurus. Nah dia cuma memberikan pandangan saja. Tetapi orang yang ingin mendapatkan jodoh, jangan berharap dari Luktab atau boneka arwah. Kalian harus senantiasa berbuat baik, harus bergaul ya di lingkungan yang baik, memperbaiki penampilan juga, memperbaiki cara komunikasi juga dengan orang, dan yang paling utama adalah berdoa meminta jodoh dan rezeki hanya kepada Tuhan. Lalu yang keenam, mitos yang salah adalah Luktab bisa membuat kebal ataupun kuat. Tidak ya teman-teman. Jadi kalau kalian memiliki Luktab, kalian tidak serta-merta menjadi kebal atau tidak bisa disakiti orang atau kebal terhadap apapun. Tidak. Jadi hendaknya kalian tetap waspada ya kepada keadaan sekeliling karena mereka hanyalah anak asuh. Lalu yang ketujuh, mitos tentang Luktab sangat posesif dan akan menjauhkan kita dari orang-orang yang kita cintai serta iri terhadap anak atau pasangan kita sendiri. Itu merupakan mitos yang salah. Karena banyak sekali anak-anak asuhnya Kak Furi justru malah sangat menyayangi pasangan, orang-orang di sekitarnya Kak Furi. Bahkan kadang kalau ada teman Kak Furi yang lagi ada masalah, mereka belum cerita apa-apa ke Kak Furi, ada anak asuh yang memberitahu, Mami tolongin deh temannya Mami yang ini. Sepertinya dia sedang ada masalah deh. Aku kasihan, aku bantuin doa ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba hidupnya beruntung setelah mereka memiliki Luktab, bukan karena Luktabnya membuat mereka beruntung. Namanya anak asuh ya, apabila mereka diasuh, dibimbing dengan baik, maka mereka pun akan memberikan kita feedback yang baik juga. Jadi di saat ada sesuatu hal yang kurang bagus, mereka akan memberikan pertanda ya. Untuk kalian yang tidak indigo, mungkin batin kalian akan diberikan tanda kayak ini orang nggak baik deh, ini kerjaan kayaknya nggak oke deh, seperti itu. Sehingga kalian bisa memilih mana yang lebih baik jalan untuk diambil, seperti itu. Dan kalaupun kehidupannya jauh lebih baik, karena memang dengan adanya anak asuh, kita harus selalu eling dalam artian kita harus membimbing dan mendoakan mereka, artinya kita pun sebagai orang tua asuh harus sering berdoa, seperti itu. Lalu yang 8, mitos yang salah juga, tadi udah sempat Kak Furi singgung juga, makanan yang diberikan harus mewah, itu sama sekali tidak benar ya teman-teman. Yang paling utama yang mereka butuhkan adalah bimbingan dan juga doa. Doa bisa membuat spirit dolls ataupun Luktab menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Mereka merasa disayangi, mereka bisa melupakan dendam ataupun kesedihan-kesedihan di masa lalunya mereka, sehingga akhirnya menimbulkan keinginan mereka untuk memaafkan dan pulang ke Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi nih teman-teman, kalau kalian ingin bertanya seputar cara mengadopsi, baik itu Luktab ya, boneka arwah Thailand ataupun boneka arwah lokal, kalian bisa langsung aja follow Instagramnya Boneka Furi Harun account atau langsung WhatsApp ke nomor admin di 0818 043 11777. Dan jangan lupa untuk selalu meminta izin terhadap orang tua ya bagi yang belum menikah ataupun izin terhadap pasangan bagi yang sudah menikah. Apabila tidak diizinkan untuk mengadopsi, jangan memaksakan ya. Karena sayang nanti maharnya tidak dikembalikan, daripada dibuang-buang lebih baik dipakai untuk sedekah.
Selain itu juga dengan memiliki look tab atau boneka arwah, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan dan juga berbuat baik. Karena apa? Karena apa yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan itu akan diduplikasikan oleh anak asuh. Jadi kalau anak asuhnya nakal, berarti itu merupakan cerminan dari orang tua asuhnya yang juga nakal. Kalau kita pengen anak asuh kita baik, maka kita pun harus memberikan contoh yang baik. Seperti itu kira-kira ya. Jadi itu merupakan jawaban untuk netizen-netizen seputar mitos-mitos yang beredar ya, yang menakutkan seputar boneka arwah ataupun look tab. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Untuk kalian yang ingin berkomentar, bertanya, ataupun share pengalaman, silahkan ketik di kolom komentar atau langsung DM Instagram Boneka Puri Harun account. See you on the next episode. Bye-bye.